Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan organisasi genom. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama Anggi Natasha, saya sendiri, yang kedua Cantika Amalia, yang ketiga Regina Kristen Manalo. Adapun materi yang akan kami bahas dalam video ini, yang pertama organisasi genom prokariotik dan eukariotik. Yang kedua menganalisis pengemasan DNA pada sel prokariotik dan eukariotik. Yang ketiga menjelaskan organisasi genom pada eukariotik. Yang keempat menjelaskan genom virus. Yang pertama kita akan membahas organisasi prokariotik. Jadi untuk prokariotik sendiri, dia diwakili oleh sel bakteri yang memiliki kromosom tunggal, DNA atau RNA saja. Genom prokariot merupakan material genetik yang terdapat pada prokariot. Genom bakteri terdiri dari kromosom sirkular yang disebut dengan nukleoid. Di luar dari nukleoid terdapat juga DNA sirkular lain yang lebih kecil disebut dengan plasmid. Pembentukan badan nukleoid terkondensasi dengan cara supercooling dan looping yang tersusun secara rapat. Kemudian yang kedua, genom eukariotik. Genom nuklear eukariotik memiliki molekul DNA linier yang terdapat di dalam kromosom. Semua eukariotik juga memiliki genom yang lebih kecil yang berbentuk dengan sirkular yaitu genom mitokondria. Pada tumbuhan terdapat genom lain yaitu genom kloroplas. Genom eukariotik berlokasi pada beberapa kromosom, selain itu juga terdapat genom organel. Material kromosom disebut dengan kromatin. Pada kromosom terdapat nukleosoma yang merupakan lilitan DNA pada molekul protein yang disebut dengan protein histon. Informasi genetik sebuah sel dalam bentuk DNA disimpan di dalam nukleus. Ruang di dalam nukleus terbatas dan harus berisi miliaran nukleotida yang membentuk DNA sel. Oleh karena itu, DNA harus sangat terorganisir. Proses pengemasan DNA dan protein terjadi pada tahap profase. Adapun proses pengemasan DNA dan protein tersebut yaitu untai DNA dipilih dalam suatu protein histon, yang mana protein histon ini mengikat DNA menjadi suatu unit yang disebut dengan nukleosom. Lalu nukleosom satu dengan nukleosom yang lainnya akan bergabung membentuk benang yang lebih padat dan terpilih menjadi lipatan-lipatan yang disebut dengan solenoid. Nah, solenoid satu dengan solenoid lainnya akan bergabung dan lebih padat lagi untuk membentuk benang yang disebut dengan kromatin. Nah, kemudian benang-benang halus kromatin tersebut akan memadat untuk membentuk lengan kromatid. Nah, lengan kromatid akan berpasangan untuk membentuk kromosom. Pengemasan DNA sel prokariot ini dilakukan dengan membuat molekul DNA terkondensasi yang membentuk rangkaian melingkar seperti bola atau tasbih, di mana dalam molekul DNA terdiri atas beberapa butiran molekul yang membentuk suatu rantai molekul DNA yang terpilih atau biasa disebut dengan supersoil dan berikatan dengan molekul protein atau poliamin. Pada bagian ujung molekul DNA yang tidak berikatan dengan molekul DNA yang terpilih disebut DNA penghubung atau linker DNA. Sedangkan bagian molekul DNA yang terpilih akan berikatan dengan suatu protein yang disebut dengan DNA binding. Rangkaian butiran tersebut akan membentuk lengkung atau loop sehingga molekul DNA yang panjang tersebut dapat dikemas dalam bentuk yang kompak. Dapat kita lihat hasilnya pada gambar di samping. Pengemasan DNA pada sel eukariotik sama halnya dengan proses pengemasan DNA pada sel prokariot, yaitu dimulai dengan membuat molekul DNA terkondensasi yang membentuk rangkaian melingkar seperti bola atau tasbih, di mana dalam molekul DNA terdiri atas beberapa butiran molekul yang membentuk suatu rantai molekul DNA yang terpilih atau biasa disebut dengan supersoil. Pada sel eukariotik, untuk mengikat molekul DNA digunakan protein histon yang terdiri atas 5 macam, yaitu H1, H2A, H2B, H3, dan H4. Pada suatu kompleks DNA dan protein histon dalam satu rangkaian disebut dengan nukleosom. Pembentukan struktur nukleosom menyebabkan terjadinya kondensasi atau pengemasan DNA 6 kali lebih kompak. Histon H3 dan H4 tersusun membentuk tetramer, sedangkan dua histon H2A terletak pada bagian tengah partikel nukleosom dan histon H2B terletak di bagian bawah. Sama halnya pada sel prokariot,
DNA yang tidak berikatan dengan histon disebut dengan DNA penghubung atau linker DNA, sehingga membentuk rangkaian nukleosom yang kompak dan membentuk struktur menghasilkan sebuah kromatin. Nah, kromatin inilah yang merupakan bahan penyusun dari kromosom nantinya. Organisasi genom eukariot. Genom eukariot memiliki bagian DNA, yang mana bagian DNA penghubung dapat dipotong dengan enzim nuklease. Ikatan antara DNA dengan histon dapat dipisahkan dengan garam konsentrasi tinggi. Saat terjadi replikasi dan transkripsi DNA, maka nukleosom menjadi lebih sensitif terhadap nuklease. Rangkaian nukleosom membentuk struktur yang disebut sebagai kromatin yang terdiri atas DNA, protein, dan 10% RNA. 3 kelas gen pada eukariot. Gen pada jasad eukariot dapat dikelompokkan menjadi 3 kelas. Yang pertama, gen kelas pertama, yaitu mengkode pembentukan rRNA 5,8S, rRNA 18S, dan rRNA 28S yang digunakan untuk pembentukan ribosom. Yang kedua, gen kelas 2, gen-gen yang mengkode sintesis semua molekul protein. Gen ini terlebih dahulu akan disalin menjadi mRNA dan translasi menjadi rangkaian asam amino. Yang ketiga, gen kelas 3, gen-gen yang mengkode molekul tRNA dan rRNA 5S, di mana tRNA digunakan untuk membawa asam amino yang akan disambungkan menjadi molekul protein. Genom virus. Genom virus sedikit berbeda dengan genom organisme, yang mana genom virus terdiri dari DNA atau RNA. Hanya berisi sedikit gen untuk ekspresi protein. Ukurannya beragam, dari yang kecil lebih kecil dari 2 kilobasa hingga sangat besar, lebih besar dari 2500 kilobasa, dan genom virus tidak memiliki histon. Genom virus tidak sama dengan genom organisme. Genom virus ini tidak memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu gen untuk sintesis protein. Genom virus tidak memiliki gen yang diperlukan untuk sintesis protein seperti gen untuk protein ribosom dan rRNA. Yang kedua, telomer. Telomer ini dibutuhkan oleh genom untuk menjaga keutuhannya. Dan yang terakhir adalah sentromer. Genom virus tidak memiliki sentromer, yang mana sentromer terletak pada kromosom dan berperan dalam pembelahan sel. Berdasarkan genomnya, jadi virus itu memiliki 7 kelas genom virus. Yang pertama itu DNA untai ganda, yang kedua DNA untai tunggal, yang ketiga ada DNA untai ganda bercelah, yang keempat ada RNA untai ganda, yang kelima ada RNA untai tunggal, yang keenam ada RNA untai tunggal, dan yang terakhir RNA untai tunggal yang ditranskripsikan dari DNA intermedier.